Selamat siang, siswa kami semua. Senang sekali pada hari ini, pada siang hari yang cuaca agak mendung, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran penataan produk. Sebelum saya menyampaikan apa materi kita pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kita bangkitkan semangat nasionalisme kita, cinta tanah air kepada negara kita, bangsa Indonesia. Untuk itu, saya mintakan satu orang siswa kami untuk memandu temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan ke depan dan ajak temanmu untuk berdiri. Buat teman-teman, Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur merdeka, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Seterusnya kita berdoa dipimpin oleh salah satu dari teman Anda, silakan. Sebentar lagi Tuhan engkau telah menolong kita memberikan kita. Ya Tuhan, kami anaknya kita belajar kesehatan, kepada dan kekuatan dan dimohon untuk tidak menjadi hal Sebenarnya sudah dilakukan merupakan kehidupan yang harus mencari untuk berteman mereka kekuatan dan kesehatan kepada memberikan kami pelajaran Yesus dan benar. Ya ternyata dalam manusia ini terlibat lagi dalam berdoa dan mengucapkan amin. Baik, terima kasih. Baik, siswa kami semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya saya akan mengecek kehadiran siswa kami semua, apakah masih di sekolah atau sudah di luar untuk pada les hari ini. Silakan jawab nanti dengan lantang. BT Lilase. Hadir, Pak. Dekianus Lase. Hadir, Pak. Feni Purnama Lase. Hadir, Pak. Helda Monika Lase. Pak. Julianus Lase. Hadir, Pak. Kasih Darnica Zaluhu. Hadir, Pak. Libersani Zaluhu. Hadir, Pak. Novienti Gea. Hadir, Pak. Rismawati Zaluhu. Hadir, Pak. Yasni Lahagu. Hadir, Pak. Yenia Gulo. Hadir, Pak. Yukas Nidar Zaluhu. Vivi Lestari Zaluhu. Hadir, Pak. Dan terakhir Julfiani Zaluhu. Jadi sudah hadir semua ya. Baik. Jadi silahkan konsentrasinya di depan. Lihat saya, kita akan memulai materi baru dengan judul menganalisis. Menganalisis atribut produk food fresh
dan kosmetik. Kemudian fashion di supermarket. Jadi inilah materi kita untuk pertemuan hari ini. Judulnya adalah menganalisis atribut produk, food, fresh, kosmetik, fashion di supermarket. Sebelum Bapak melanjutkan membahas ataupun mengulas materi ini, tentunya dalam minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang produk dan hari ini kita akan menganalisis produk itu. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang masih kurang jelas materi pelajaran pada pertemuan minggu yang lalu? Kalau belum ada, kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Tidak ya. Jadi kita lanjutkan pada materi kita, menganalisis atribut produk, food, fresh, dan kosmetik. Baik, tentunya yang namanya produk, tentunya siswa kami pasti tahu. Setiap hari siswa kami itu memakai ataupun melihat produk yang beraneka ragam yang ada di tengah-tengah kita semua. Contoh produk itu misalnya yang ada di atas meja kalian itu adalah buku, pulpen, ini laptop, dan seterusnya. Itu adalah produk. Saya akan menuliskan pendapat para ahli apa yang namanya atribut produk. Jadi menurut Ciptono, ini ya, ini pendapat para ahli nih. Pengertian dari atribut produk menurut Ciptono adalah unsur produk unsur produk yang melekat. Saya ulangi, unsur produk yang melekat, kemudian yang membuat konsumen menarik perhatian. Jadi kata Ciptono, unsur produk itu adalah unsur produk yang melekat yang membuat konsumen menarik perhatian. Maksudnya di sini menarik perhatian ini artinya bahwa ada produk, ketika ada produk itu maka itulah salah satu unsur untuk menarik perhatian konsumen, membeli ataupun memakai ataupun menggunakan. Itu dia menurut Ciptono. Ya, saya ulangi, menurut Ciptono unsur produk adalah unsur yang melekat yang membuat konsumen untuk menarik perhatian. Ini menurut Ciptono. Baik. Dari yang sudah Bapak jelaskan, ini sudah awal tadi ada pendapat dari para ahli, mungkin saja siswa kami bisa menarik satu pemahaman. Menurut Anda, apa itu atribut produk? Ini tadi contoh sudah Bapak kasih tadi, pengertian dari Ciptono, mungkin ada pemahaman dari siswa kami. Apa itu pengertian dari atribut produk? Silakan ada bisa? Ya, silakan berdiri. Saya atribut produk itu adalah komponen yang merupakan sifat produk yang menjamin agar produk dapat komponen, ya, ini tadi komponen, bisa diulang, komponen yang menjamin, komponen yang merupakan dapat memenuhi kebutuhan. Baik. Baik, ada pendapat dari temanmu, ya. Ya. Jadi ada pendapat yang pertama, itu sudah Bapak tulis,
kita dengarkan pendapat yang kedua. Silahkan besarkan suaranya. Apa pendapatmu? Menurut saya atribut produk itu unsur yang menjadi pengembang atau pembeda. Pengembang atau pembeda suatu produk. Baik, teman-teman silakan duduk. Baik, so kalian perhatikan ada dua pendapat dari teman-temanmu mengenai pengertian atribut produk. Yang pertama adalah komponen, pendapat yang pertama, komponen yang merupakan sifat produk yang menjamin agar produk dapat memenuhi kebutuhan. Itu bagus itu. Kemudian pendapat yang kedua, dia mengatakan bahwa atribut produk adalah unsur yang menjadi pengembang atau pembeda suatu produk, ya, pembeda, ya. Tentunya apa yang dikatakan pembeda? Tentunya produk itu berbeda-beda, ya kan? Berbeda kemasan, berbeda harga, berbeda label dan lain sebagainya. Nanti kita akan ulas satu persatu. Baik, itu singkat ya. Nanti Bapak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai itu. Dan sebelum ini, perhatikan dulu, ini ada Bapak video, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan perhatikan baik-baik. Baik, ini di atas. Ada kompetensi dasar dan ada indikator pencapaian peserta didik. Jadi kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis berbagai atribut produk fresh, food and fresh, dan kosmetik di supermarket. Kemudian yang kedua adalah menyajikan atribut produk being food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Itu dia kompetensi dasar untuk pada hari ini. Kemudian ada IPK atau indikator pencapaian peserta didik. Jadi setelah nanti kita mempelajari ini, ada IPK. Yang pertama adalah Anda itu bisa menjelaskan pengertian produk. Yang kedua, mengidentifikasikan atribut produk. Yang ketiga, menganalisis atribut produk. Keempat, menggunakan desain atribut produk. Kelima, membuat desain atribut produk. Dan yang terakhir adalah menyajikan desain atribut produk. Jadi itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian peserta didik untuk materi pada hari ini. Kemudian seterusnya ada tujuan pembelajaran, itu di atas, silakan baca, dilihat. Yang pertama adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi pengertian atribut produk, kemudian yang kedua mengidentifikasi unsur atribut produk, kemudian ketiga menjelaskan kelengkapan pendukung display produk, yang keempat menjelaskan kesegaran produk, kelima menjelaskan penataan produk, dan yang keenam adalah menjelaskan produk fashion. Jadi itu dia. Ya, itu kompetensi dasar sudah, indikator pencapaian sudah, tujuan pembelajaran sudah, ya. Jadi itu nanti yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Baik, perhatikan. Di sini nanti Bapak akan menayangkan video, ini video pembelajaran, ada kurang lebih 10-12 menit videonya. Silahkan perhatikan apa itu yang namanya produk. Di video nanti yang Bapak tampilkan, ada di situ apa atribut produk, apa unsur atribut produk, di situ nanti dijelaskan satu persatu. Perhatikan dengan seksama, dan setelah itu nanti akan ada ruang diskusi, kita akan diskusikan bersama, kita akan selesaikan bersama, dan kita akan presentasikan bersama. Jadi paham ya? Baik, perhatikan video yang Bapak tayangkan di atas.
Baik, pastikan dengan sesama, nanti di video ini akan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang atribut, spesifikasi, dan karakteristik produk retail. Nah, dalam video ini kita akan membahas lebih dahulu tentang atribut produk. Nah, dalam sistem pemasaran produk atau barang dagangan diperlukan penjabaran mengenai manfaat-manfaat yang ditawarkan. Nah, manfaat-manfaat yang ditawarkan ini kemudian disampaikan melalui atribut produk. Nah, seperti apa penjelasan tentang atribut produk? Mari kita simak video ini selengkapnya. Nah, atribut produk dalam pemasaran sebuah barang dagangan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan atribut produk merupakan salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli suatu produk. Atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang produk itu sendiri. Karena biasanya di dalam atribut produk akan dijelaskan mengenai manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh produk tersebut. Nah, apa sebenarnya atribut produk? Menurut Teguh Budiarto, atribut produk merupakan sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk, sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Sedangkan menurut Tim Keller, atribut produk merupakan karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produknya. Kemudian Kang Dicipto mengatakan bahwa atribut diartikan sebagai unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah produk yang memiliki nilai penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Nah, berdasarkan penjabaran ini, maka dapat disimpulkan bahwa atribut produk merupakan salah satu bagian penting dari sebuah produk yang dipandang oleh konsumen dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Namun sebenarnya apa sih manfaat dari atribut produk itu? Nah, manfaat dari atribut produk menurut Tokyo dan Armstrong ada 3. Yang pertama adalah fitur produk. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan berbagai fitur atau penggunaan. Fitur ini diartikan sebagai alat persaingan untuk membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Salah satu cara yang efektif untuk bersaing adalah menjadi produsen awal yang mengenal fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai bagi konsumen. Kemudian manfaat atribut produk yang kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu alat penting bagi pemasar untuk menetapkan posisi pasar. Di sini kualitas memiliki 2 dimensi, yaitu tingkat dan konsistensi. Ketika mengembangkan suatu produk pada tahap awal, pemasar harus memilih tingkat kualitas yang akan mendukung posisi produk di pasar sasaran. Peran kualitas produk yaitu kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah garansi. Garansi atau jaminan yang berarti suatu keistimewaan yang diberikan kepada konsumen oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan dari perusahaan atas hal-hal yang terjadi pada produk dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi pembelian dilakukan. Nah, bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap produk itu bisa berupa servis, perbaikan, penggantian barang maupun hal lainnya. Pada dasarnya garansi sudah menjadi hak konsumen, sehingga ketika konsumen itu membeli produk yang cacat yang diproduksi oleh perusahaan, mau tidak mau perusahaan meyakinkan pada konsumen bahwa perusahaannya dapat bertanggung jawab dengan hal itu. Kemudian selanjutnya kita mengenal unsur-unsur atribut produk. Unsur dari atribut produk menurut Pandi Ciptomo meliputi komponen-komponen merek atau branding, kemasan, pelabelan, jasa pendukung lain, layanan pelengkap, dan garansi. Nah, kita bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah merek atau branding. Merek diartikan sebagai suatu nama, kata, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasikan pembuat atau penjual produk tertentu. Nah, biasanya konsumen melihat merek sebagai bagian dari produk yang penting
dan merek dapat menambah nilai keunggulan produk. Merek juga memberitahu konsumen seberapa tinggi kualitas produk yang bersangkutan. Pembeli yang selalu membeli merek yang sama akan mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dan kualitas yang sama setiap kali mereka membeli produk itu. Nama merek menjadi dasar utama dalam mengenali kualitas, khususnya yang dimiliki oleh produk tertentu. Ini adalah beberapa tujuan dari merek atau branding. Ya, tujuan yang pertama adalah sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk yang satu dengan produk yang lain. Hal tersebut akan mempermudahkan konsumen dalam mengenali sebuah produk saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai alat promosi atau sebagai daya tarik produk kepada konsumen. Jika merek atau branding yang menarik, tentu akan menjadi nilai tambah bagi produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan atau jaminan kualitas dan prestis tertentu kepada konsumen. Akan lebih merasa bangga jika memakai atau menggunakan produk dengan merek tertentu dibanding dengan merek yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengendalikan pasar. Nah, setelah merek, maka komponen yang kedua adalah kemasan. Pengemasan merupakan sebuah aktivitas mendesain dan memproduksi wadah atau pembungkus produk. Nah, dalam sebuah produk biasanya digolongkan menjadi kemasan primer, yaitu wadah utama dari produknya. Kemudian juga ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang dibuat pada saat produknya digunakan. Kemudian ada juga yang disebut dengan kemasan tersier, yaitu kemasan yang dikhususkan untuk menyimpan, mengidentifikasi, serta mengirim produk. Seperti kita ketahui bahwa fungsi utama kemasan adalah untuk melindungi produk. Nah, di era modernisasi sekarang ini, banyak faktor yang mempengaruhi kemasan menjadi alat pemasaran yang penting. Adapun tujuan dari kemasan, yang pertama adalah sebagai pelindung isi dari kerusakan, kehilangan, atau berkurangnya kadar isi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan daya tarik produk, yaitu aspek artistik, warna, bentuk, maupun desainnya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai identitas produk, misalnya berkesan kokoh, awet, lembut, ataupun mewah. Nah, kemudian yang terakhir adalah memudahkan dalam hal pendistribusian produk tersebut, seperti dalam hal penyusunan dan penghitungan produk tersebut. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah pelabelan. Label adalah bagian dari suatu produk yang menjabarkan informasi mengenai produk dan penjual. Label merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula menjadi etiket atau tanda pengenal yang melekat pada suatu produk. Ada 3 macam label yang biasanya ada di dalam suatu produk. Yang pertama adalah brand label. Brand label adalah nama merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan. Kemudian yang kedua adalah descriptive label. Dalam hal ini merupakan sebuah label yang memberikan informasi objektif mengenai perawatan atau perhatian, penggunaan, konstruksi atau pembuatan, dan kinerja produk, serta karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. Misalkan juga ada ingredients atau komposisi dari produk itu, cara penggunaannya, ya, manfaat suatu produk dan lain sebagainya. Biasanya label itu berbentuk deskriptif di bagian belakang suatu produk. Nah, kemudian yang ketiga adalah grade label. Grade label ini diartikan sebagai jenis label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu huruf, angka, atau kata. Misal, kopi, teh diberi label 1 dan 2. Buah, jeruk, dalam kaleng diberi label kualitas A, B, maupun C. Kemudian komponen yang keempat adalah jasa pendukung lain. Jasa pendukung lain adalah komponen yang dapat meningkatkan daya jual produk di mata konsumen. Nah, menurut Panji Ciptono, setidaknya ada 3 jasa pendukung produk. Yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan dalam hal ini dimaksudkan adalah daya tahannya, keandalannya, ketelitian yang dihasilkannya, kemudahan dalam pengoperasiannya, maupun kemudahan dalam memperbaikinya, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah fitur produknya. Sebuah produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur. Fitur merupakan alat persaingan untuk membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya.
Salah satu cara yang paling efektif untuk bersaing dalam pemasaran adalah dengan menjadi produsen awal yang mengenalkan fitur-fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap dinilai dari konsumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaya dan desain produk. Cara lain untuk menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya desain produk yang unik atau khas. Beberapa perusahaan mempunyai reputasi yang baik dalam hal gaya dan desain. Desain yang baik dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga penampilannya. Komponen yang kelima adalah layanan lengkap. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir semua produk tidak lepas dari unsur jasa atau layanan. Baik itu jasa sebagai produk inti atau jasa murni ya, maupun jasa sebagai pelengkap. Dalam atribut produk, layanan pelengkap ini dapat berupa informasi atau sebuah penjelasan terkait dengan produk seperti harga, instruksi mengenai cara penggunaan produk, peringatan atau warning, kondisi penjualan atau layanan, dan pemberitahuan adanya perubahan alamat produsen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada konsultasi. Konsultasi ini adalah layanan seperti pemberian saran, konseling pribadi, dan konsultasi teknis terkait dengan penggunaan produk. Kemudian ada hospitality, yaitu perlengkapan-perlengkapan yang terkait dengan kenyamanan penggunaan produknya. Dan yang terakhir ada caretaking atau perhatian dan perlindungan atas barang yang dibeli oleh pelanggan, seperti pengemasan, transportasi, distribusi, reparasi, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir adalah jaminan. Jaminan merupakan sebuah janji yang wajib produsen penuhi atas produknya kepada konsumen. Nah, jaminan ini dapat berupa ganti rugi bila produk tidak berfungsi atau bisa berupa kualitas produk, reparasi, dan sebagainya. Nah, itulah komponen-komponen dari atribut produk. Kemudian ada sebuah kuis. Setelah kita belajar tentang atribut produk, cobalah arti penting atribut dalam sebuah produk sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan. Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia video pembelajaran kita pada hari ini. Kalau siswa kami tadi sudah menyimak video itu, di sana sudah dijelaskan pengertian atribut produk dari beberapa para ahli. Kemudian juga di sana dijelaskan apa saja unsur-unsur atribut produk. Kalau nggak salah itu ada 6 tadi itu. Dan bagaimana yang namanya dengan atribut produk. Telah dijelaskan dengan singkat, dengan gamblang, dan dijelaskan satu per satu. Untuk itu, untuk lebih memperjelas lagi apa itu atribut produk, di sini Bapak akan membuat kelompok kerja untuk siswa kami semua. Kita nanti akan diskusikan bersama, kemudian kita akan kerjakan bersama, kita presentasikan bersama, dan kita ambil kesimpulan secara bersama. Ada nanti Bapak tuliskan lembar kerja berupa LKPD dan silakan bentuk kelompok 1, 2, 3. Ini bentuk kelompok 3 saja. Kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan bentuk kelompok dan diskusikan bersama. Baik, ini LKPD-nya. Silakan baca dengan seksama apa yang ditanyakan di situ dan silakan diskusikan bersama, ya. Ini dia. Ini dia di atas LKPD-nya seperti yang Bapak bagikan. Di sana dikatakan
setelah siswa melihat video tadi, maka siswa kami menganalisis apa saja unsur yang terdapat dalam produk itu. Jadi kan ada dua model produk di situ, ada dua macam dia, dan silakan analisis dengan baik. Apa saja unsur-unsur yang terdapat di produk tersebut. Saya yakin bahwa dengan melihat video tadi, maka ini seharusnya bisa dikerjakan dengan singkat oleh siswa kami. Silakan diskusikan secara bersama. Bagaimana? Ada kesulitan kelompok 2? Silakan diskusikan bersama dan silakan pilih salah satu dan antara kalian nanti untuk presentasikan di depannya. Kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Tidak ya. Jadi silakan kalian diskusi dengan baik, kemudian pilih salah satu dari teman Anda untuk mempresentasikan nanti. Ya. Bagaimana kelompok 3? Aman? Aman, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Sudah? Ya, jadi silakan nanti dipilih ya. Salah satu dari teman Anda untuk mempresentasikan di depan teman-teman. Baik, sambil dikerjakan dengan kelompok, dengan teman-teman Anda, di sini nanti ada aturan penilaian dalam diskusi ini. Silakan kerjakan dan sambil mendengarkan apa yang Bapak bicarakan. Jadi nanti ada penilaian ini dan penilaian ini nanti ada skornya, ada 90 sampai 100, 80 sampai ke 90 dan seterusnya. Jadi Bapak nilai di sini adalah keterampilan dalam bekerja. Bagaimana Anda bekerja dalam kelompoknya. Biasanya itu ada siswa yang aktif, tidak aktif, pura-pura tidak tahu, cuek, dan seterusnya. Nah, itu ada penilaian tersendiri itu. Kemudian kedisiplinan, ya, bagaimana, apakah ada itu ketika kerja kelompok, ada yang kurang ribut, tidak disiplin. Entah apa-apa yang dikatakannya itu mengganggu konsentrasi teman-temannya. Nah, itu dinilai itu. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab ini dalam kelompok ini tidak semua orang bisa bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu tidak semua bisa. Jadi sambil dikerjakan itu diskusinya, Bapak akan menjelaskan teknik penilaian dalam pembelajaran kelompok ini. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan itu apa itu nanti akan dinilai sikap itu adalah keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, konsentrasi, dan yang paling terakhir itu yang dinilai adalah penyelesaian pekerjaan. Jadi itu nanti ada unsur-unsur penilaian dalam diskusi ini. Baik, ada yang sudah siap? Bentar lagi, cepat ya. Bapak berikan waktu sekitar 3 sampai 5 menit lagi. Silakan diskusikan dengan seksama dengan teman-temanmu.
Mana sudah siap? Sudah? Ada yang sulit? Tidak. Sudah semua ya? Nah, gimana dengan teman-temanmu yang 5 ini? Ya semua atau ada yang tidak mau? Tidak mau peduli, tidak mau pusing, tidak mau pendapat? Sudah semua? Sudah. Gimana dengan ini? Ada temanmu yang tidak mau, yang tidak peduli atau bagaimana? Ada yang ribut? Sudah semua ya? Sudah siap? Sudah. Ya. Ini bagaimana dengan kelompok 2? Ada temanmu yang tidak peduli dengan tugas kelompok ini? Tidak, Pak. Sudah semua ya? Sudah siap? Sudah ya? Artinya 3 kelompok sudah siap ya. Maka dari itu kita akan diskusikan secara bersama ya. Jadi Bapak nanti akan memanggil salah satu perwakilan dari kelompok. Silahkan bacakan hasil diskusi kalian dan kita analisis secara bersama. Baik, ya tadi dari kelompok 1. Kelompok 1. Baik, silakan silakan bacakan hasil diskusi Anda dengan suara yang besar. Bapak akan tulis dan kita akan nanti akan ada tanggapan dari teman-temanmu. Kelompok 1, ayo silakan. Apa itu? Yang pertama? Ya. Merupakan Nama atau istilah untuk memberikan identitas. Yang kedua, kemasan. Merupakan atau bungkusan ya. Sudah? Ada yang lain? Ada lagi? Cuma itu? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Label. informasi tentang Apa? Tolong dulu. informasi tentang produk. Informasi tentang produk. Layanan pelengkap. Layanan perlengkapan. Pelayanan merupakan Pelayanan setiap manfaat atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun atau pelayanan berkualitas. Sudah lanjut? Gimana itu? Ya, jadi kelompok 2 sudah, kelompok 3 silakan. Siapa kelompok 3? Silakan suara kamu berdiri. Jaminan atau garansi. Jaminan atau garansi. Ya. Merupakan janji kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen di mana produsen akan memberikan ganti bila produk tidak sebagaimana yang diharapkan. Ya, yang Kedua, harga. Uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan yang diberikan. baik. Perhatikan, sebelum kita ulas satu persatu, silakan kembali ke posisinya semula. Sudah semua? Baik. Perhatikan baik-baik, ini adalah hasil diskusi dari teman-teman Anda kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Silakan kita analisis bersama-sama, dan kalau tidak ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi, apa tadi? Unsur yang terdapat dalam produk, ya kan? Itu pekerjaan dari diskusi kelompok kita. Apa unsur yang terdapat dalam produk pada gambar? Kan ada gambar di situ kan? Artinya Anda analisis itu apa unsur-unsur di produk tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari kelompok 1. Unsur pertama dia mengatakan bahwa di produk itu ada merek, ya. Jadi merek itu adalah nama atau istilah untuk memberikan identitas. Kemudian ada kemasan, ini dari kelompok 1 lagi. Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan pembuatan wadah atau bungkusan. Itu dari kelompok 1. Dari kelompok 2, dia mengatakan ada label, di produk itu ada label. Apa itu label? Informasi tentang produk. Kemudian yang keempat, ada layanan pelengkap atau pelayanan berkualitas. Pelayanan yang merupakan setiap manfaat atau kegiatan yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, jadi sini pasti timbul pertanyaan dari siswa kami, seperti apa sih sebenarnya? Tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Ini dari kelompok 2, layanan pelengkap. Ada yang bisa memahami kata itu? Artinya dikatakan di sana
tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Layanan pelengkap. Jadi paham itu? Maksud dari kata-kata itu? Tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Itu dari layanan pelengkap. Jadi paham? Saya ulangi. Jadi dari kelompok 1 ada merek, ada kemasan, kemudian dari kelompok 3 ada label dan ada layanan pelengkap. Dia mengatakan bahwa layanan pelengkap adalah pelayanan yang merupakan setiap manfaat atau kegiatan yang ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Nah, ini dia. Pelayanan berkualitas. Biasanya gini, kalau misalnya Anda membeli, misalnya di toko ini, kan misalnya itu kan ada layanan, ada SPG-nya dan seterusnya. Kemudian ada layanan pelengkap, misalnya kita ditawarkan misalnya aqua, minuman dan seterusnya. Ya kan? Itu adalah layanan pelengkap. Pelayanan yang berkualitas. Nah, itu dia. Jadi ketika kita membeli seperti begitu, maka kita merasa bahwa kita dilayani. Ini pelayanan toko ini sangat berkualitas. Itu artinya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Itu dia. Kemudian dari kelompok 3, ya ini jaminan atau garansi. Atribut produk yang seterusnya adalah ada jaminan atau garansi, yaitu kewajiban produsen kepada konsumen, di mana produsen akan memberikan ganti rugi bila barang tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi ini garansi biasanya nih. Kalau biasanya garansi itu ada ketika banyak kita membaca di barang-barang elektronik ya, misalnya di HP ya kan ada di televisi, kan ada kartu garansi. Pernah lihat kartu garansi? Pernah. Jadi di sana itu ada janji produsen kepada konsumen bahwa akan memberikan ganti rugi apabila barang itu rusak. Tapi ingat, kartu garansi ini ada ketentuannya. Kemudian ada masa berlakunya. Ya, kartu garansi itu bukan sampai misalnya 10 tahun, tidak. Bisa 3 bulan, 6 bulan, dan bahkan sampai 1 tahun saja. Itu kartu garansi itu bisa berlaku. Kemudian ingat, ada ketentuan kartu garansi itu dipakai. Ya, misalnya televisi itu rusak. Ya, bukan ketika televisi itu dicuri maling, maka kita minta kepada toko, televisi saya hilang, ganti, ini kartu garansi. Nah, enggak, ya, tidak seperti itu. Jadi ada ketentuan yang berlaku, kartu garansi itu bisa kita gunakan kepada produsen. Ya, kita minta klaim, ini barang yang saya beli kemarin itu sudah rusak. Apa yang rusak yang dilihat? Oh ini, udahlah, nanti kami akan ganti. Jadi ingat, kartu garansi itu ada aturan mainnya, ya, ada aturan berlakunya. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah harga. Uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan yang diterima. Jadi jasa itu ketika kita membeli barang, maka kita memberikan uang dan mereka akan memberikan barang. Kan jual beli, seperti begitu kan, transaksi. Ada uang ataupun ada harga yang kita bayarkan kepada produsen atas barang yang kita beli. Jadi paham itu? Jadi ini dia. Sudah pas ini. Saya pikir yang hasil diskusi siswa kami semua yang 3 kelompok unsur-unsur atribut produk itu, inilah dia. Ada 6 macam: merek, kemasan, label, layanan pelengkap, jaminan atau garansi, dan harga. Baik, sebelum kita teruskan, silakan dicatat di bukunya unsur atribut produk. Ini, silakan dicatat.
Sudah? Baik, perhatikan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai atribut produk. Disebut di setiap produk itu ada atributnya. Ya, apa atribut di masing-masing produk? Ini dia. Merek, ada kemasan, ada label, ada layanan pelengkap, ada jaminan, dan ada harga. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, katakan kesimpulan kita pada siang hari ini untuk unsur atribut produk, ada merek, kemasan, label, layanan pelengkap, jaminan, dan harga. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi paham semua? Bisa. Baik, kalau gitu kita akhiri pembelajaran pada hari ini, dan sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan untuk materi pertemuan pada minggu depan, pada pertemuan berikutnya. Hari ini adalah menganalisis dan minggu depan adalah menyajikan. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita diajari untuk menyajikan bagaimana yang namanya atribut produk itu. Nah, itu dia. Jadi silakan baca buku Anda, silakan cari referensi entah di buku, di internet, tanya kepada kakakmu yang sudah tamat sekolah mengenai lanjutan untuk materi ini. Sampai di sini pelajaran kita, dan Bapak ingatkan tetap semangat, belajar dengan tekun, dan ingat tetap jaga kesehatan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, silakan kita tutup dengan doa. Silakan salah satu dari teman Anda untuk menutup dengan doa sesi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sehingga engkau dapat banyak sekali Bapak dan kami. Bila kami Bapak, jagalah kami Bapak, dan kami dapat sampai Bapak yang surga, atas karunia-Mu dan kasih sayang kepada kami. Untuk itu Bapa dan dasar Amin. Sampai di sini pertemuan kita, dan silahkan ditunggu pembelajaran berikutnya. Selamat siang.